Tapi tetap disunahkan kalau kita keluar sperma itu dikumbah, karena ada sebagian ulama mengatakan najis. Sebagian ulama songkana almani lah, manina suci itu baik itu mani dari anak Adam, dari manusia atau dari hewan. Dari hewan. Songkana min hayawan makhluk baik dari hewan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, seperti macan umpamanya. Ini spermanya macan atau mani gajah gitu tuh kan. Iya. Mani gajah. Ya suci. Walaupun gajah itu baru makul tidak boleh dimakan. Suci. Apalagi maninya hewan yang bisa dimakan. Manusia suci. Tapi menurut kalbi selain anjing dan babi atau selain hewan yang punya bapak atau ibu anjing babi, seperti kambing kawin sama anjing terus punya anak, baik bentuknya anjing atau punya kambing, itu spermanya najis sama, sebab tawalada minhuma al minhuma makhaina khair. Jadi hukuman itu seperti asalnya itu suci idakana min hayawani tohir, bila mana dari hewan yang suci, seperti gajah. Nah, itu hewan suci berbeda dengan hewan yang najis. Walau ala ledam, walaupun sperma itu bentuknya udah bentuk darah gitu. Bentuk darah. Sebab katanya gitu, kalau orang terus tumbuhan terus itu pertama tuh sperma tuh kental. Habis kental terus encer. Habis encer terus bening, habis bening terus bentuknya merah. Kemerah-merahan bahkan darah gitu, tapi tetap itu sperma. Ya suci walaupun bentuknya darah. Sperma mengka ala ladam in kharaja min fariki, kalau keluar dari tempat, dari sumbernya lah, dari tempatnya. Adapun kalau keluar dari bukan tempatnya, kalau bentuknya bentuk darah, ya dia tidak dihukumin suci, maka hukumnya najis. Seperti ada orang usia baru 10 tahun, baru orang usia 5 tahun, baru orang usia 5 tahun kok keluar sperma bentuknya darah, ya najis itu, najis. Kecuali kalau udah 9 tahun. Kalau 5 tahun 7 tahun keluar sperma bentuknya darah, najis. Faino najis liano laisa bimani, sebab itu tidak dihukumin mani. Wala farqu baina mani hayyin wa mat, dan itu tidak ada perbedaan antara spermanya orang yang hidup atau spermanya orang yang mati, tetap hukumnya suci. Amal laban fadhhiru mutlaq, adapun susu ASI atau air susu lah, itu mutlak, itu tuh mutlakon. Jadi mutlak kalau laban itu sucinya itu. Mutlaknya apa? Walaupun keluarnya dari seorang laki-laki, ada seorang laki-laki keluar air susu umpamanya, ya suci. Oh gini, orang wandu perempuan, walau bintu ya, walaupun dari anak yang usia 1 hari kok keluar susu, ya suci gitu. Itu air susu luar biasa itu, berbeda dengan mani. Wakhoroja nah, kata-kata cair tadi kan sesuatu yang keluar dari 2 jalan, depan dan belakang, cair bentuknya. Itu kata-kata cair berarti mengecualikan yang bukan cair, seperti angin. Ya kalau angin ya karena bukan cair ya suci, walaupun dia tidak lepas dari ya itulah, tergesek lah oleh najis. Keluarnya kan dari tempat najis, lubang najis. Iya, ya tetap aja dia tuh keluar ya di dalam itu gesek-gesek dengan najis, tapi ya karena bukan cair ya suci. Lah kata-kata cair pertama yang bukan cair, kedua yang jamid artinya keras. Wainau kerjaku najisan. Lah sesuatu yang keras itu ditafsir bisa najis, bisa suci. Jadi kalau yang keras itu bisa seperti, nah taruhlah batu keluar dari salah satu lubang itu keluar batu, itu hukumnya najis atau suci, ya tergantung. Sebab ini kan bukan cair, iya tetap.
kalau ini tan akid minal bol, kalau ini karena ini batu itu dari air kencing yang mengkeras itu, yang mengkristal, membeku, akhirnya jadi batu, ya hukumnya najis. Tapi kalau dianya tadinya makan batu terus masuk ke lubang air kencing, ya suci batunya gitu. Tapi kalau dia awalnya itu dari air kencing yang mengkristal, yang mengeras, akhirnya jadi batu, ya najis. Tapi kalau tadinya dia makan batu terus keluar batunya lewat air kencing, ya suci. Artinya suci itu bukan berarti mutanajis lah, tetap produksinya harus dikumbah, tapi bisa disucikan. Nah seperti juga kerikil atau itu dud, atau bahasanya apa sih, kremi ya? Kremi kalau kremi, cacing kremi. Iya, cacing kremi. Itu ya suci. Bukan arti suci itu ya kalau hidup suci juga. Bukan arti suci itu kita bisa dimakan artinya. Oh ya, suci itu artinya umpamanya dia dibersihkan terus kita sholat bawa dud dari keluar dari itu, ya sah gitu tuh. Sholat itu sah gitu. Bukan arti suci itu bisa dimakan. Wa kullu mutasallit la tuqilul maidah. Dan setiap benda yang keras yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan, itu keluar lagi, ya suci. Batu umpamanya kita makan sambal kan ada bijinya ya. Iya. Wah, makan semangat, pas keluar lagi ada bijinya. Lah biji itu kalau diproses, ditanam itu bisa tumbuh lah, itu ya nggak najis, cuma mutanajis aja. Sebab kopi luwak dia, iya kopi luwak itu nggak najis ya? Nggak najis, cuma mutanajis gitu. Artinya bisa disucikan. Iya. Jadi kan ada kopi, terus luwak suruh makan, akhirnya dimakan. Itu juga digiling, tapi dia tidak bisa dicerna. Akhirnya keluar bentuk lagi seperti itu, ya suci itu. Umpamanya kita dibersihin, ya suci. Ya sama dengan kopi luwak. Kopi nama terus saya gitu. Iya. Adut atau teman dari kakobal jawab babitin lan juga seperti yang keluar dari dua seperti telur. Nah itu juga suci. Artinya itu kalau umpamanya dia dianggremi singleman. Iya, singleman dia akan menetas gitu, ya suci. Jadi setiap sesuatu yang keras yang keluar dari jalan dua itu tidak dihukumin najis, bal mutanajis, tapi dia namanya mutanajis, sesuatu yang kena najis. Karena dia dikatakan mutanajis, maka ya dulu bisa suci dengan dibasuh. Kalau kita punya pakaian kena darah, itu pakaian ini bukan najis tapi bukan najis. Tapi kalau najis tidak bisa disucikan. Umpamanya ada kotoran keras seperti batu, dicuci seberapa habis satu truk kata guru saya, maringso juga nggak bakalan suci gitu. Orang itu sesuatu yang najis. Beda dengan mutanajis. Itu pun artinya itu dia namanya telur. Itu dia kalau dianggemin bisa menetas, itu dikatakan suci. Illa ingkana mutalawisan birutubatin najasa. Nah, dikatakan suci cuma mutanajis itu bila mana waktu keluar telur itu ada kotorannya lah, baik kotoran darah atau kotoran hewannya. Namanya kan ayam kan bertelur, terus pas keluar telurnya itu ada darah atau ada kotoran lah, itu ya dikatakan mutanajis. Wa ila qadhir umpamanya bersih, ini pas keluar itu bersih, nggak ada ya suci. Umpamanya kita langsung dimasukin ke kantong, kita sholat nggak apa-apa, nggak perlu dikumbah lagi, nggak dicuci lagi. Kalau benar-benar tidak mutalawis birutu batin najasa. Terus
Itu tentang masalah telur. Wa yakhilu aklu bima la yukal lahmu. Dihalalkan memakan telur hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Apa berarti? Ular. Buaya telur ya? Iya. Itu iya. Itu selama malam yuklam dororu, bila mana tidak diyakini tentang bahayanya. Umumnya ular, wah ini mah telur ular tapi tidak ada masalah, kalau dimasak juga ya halal. Atau buaya, atau ya pokoknya hewan-hewan yang haram dimakan bertelur, itu telurnya boleh dimakan, boleh dimakan. Wabidul meta ilam tisau tohirun ilalah. Umpamanya ada telurnya hewan bangkai, gimana hukumnya? Bila tergantung, kalau udah mengeras telurnya dihukumin suci. Dihukumin suci. Umpamanya kita memotong ayam, udah bangkai nih, udah bangkai lah, bukan memotong ayam itu artinya ada ayam ada jadi bangkai mati. Kok ini kayaknya ada telurnya, pasti buka ternyata benar, tapi telurnya udah keras. Nah itu suci, boleh dimakan. Wa illa panajis. Adapun pas dibuka ada telur tapi masih lembek, ya najis itu mah. Udahlah gitu. Allah alam. Enggak.